Udah hampir 1 tahun gue ngakuisisi habit dari membaca buku. Setiap hari seenggaknya gue selalu sempetin diri gue setidaknya 15 menit sebelum tidur untuk membaca buku. Bisa dibilang membaca buku ini adalah salah satu hal yang ngubah banget hidup gue. Walaupun dulu gue itu orang yang gak suka membaca. Bisa dibilang gue bahkan benci banget sama yang namanya itu membaca. Tapi rupanya sekarang membaca itu malah jadi sesuatu yang menyenangkan buat gue dan sesuatu yang sangat berpengaruh dalam hidup gue. Makanya dalam video ini gue ingin memberikan sedikit pengalaman gua dan alasan kenapa kalian itu harus membaca juga berdasarkan dampak yang diberikan oleh membaca terhadap hidup gua. Oke, kita langsung mulai aja. Yang pertama, menurut gua membaca itu adalah sarana untuk kita solve problem atau menyelesaikan masalah. Gua teman-teman membeli buku itu nggak sembarangan. Nggak karena gua cuma suka bukunya atau gua dengar ini buku itu banyak orang yang beli, gue beli buku itu. Enggak, gue identifikasi dulu sekarang gue punya permasalahan apa. Nah, ketika gue udah tahu ada permasalahan yang nggak bisa gue selesaikan sendiri, gue mencari sarananya dari salah satunya itu adalah buku. Contohnya, teman-teman, gue itu dulu orang yang sangat gak bisa bahagia karena gue selalu menetapkan kebahagiaan gue terhadap validasi dari orang lain terhadap diri gue. Jadi gue selalu mementingkan pendapat orang lain, gue ingin dilihat keren, gue ingin dilihat sempurna oleh orang lain. Oleh karena itu gue mencari solusi nih, gue gak bisa hidup seperti ini terus. Kalau kebahagiaan gue gantungkan kepada orang lain. Nah, dari sana di internet gue ngedenger nih, ada satu buku yang menyediakan kita hidangan pembuka tentang filsafat Stoicism. Sebuah filsafat yang mengajarkan bagaimana cara kita mengatur kebahagiaan dari dalam diri kita. Makanya itu gue beli ini, buku lokal. Ya, teman-teman mungkin udah tahu juga, ini lumayan terkenal. Itu adalah Filosofi Teras yang dibuat oleh Henry Manampiring. Gue beli buku ini karena gue mempunyai permasalahan dan gue pengen menyelesaikan permasalahan gue dengan buku ini. Nah, contohnya lagi, gue itu dulu orang yang sangat pemalu, teman-teman. Gue kesusahan untuk berkomunikasi dengan teman-teman gue, dengan sekeliling orang di sekitar gue. Jadi gue mencari buku-buku komunikasi yang bisa untuk nge-solve problem gue. Nah, dari sana gue belilah itu buku How to Win Friends and Influence People. Itu salah satu buku komunikasi yang paling bagus yang pernah gue baca. Dan ada lagi buku komunikasi lain. Jadi menurut gue, buku itu adalah salah satu sarana yang bisa kita gunakan, teman-teman, untuk menyelesaikan permasalahan kita yang nggak bisa kita selesaikan sendiri. Atau yang mungkin kalau kita selesaikan sendiri, itu membutuhkan waktu yang lama. Oke, yang kedua, menurut gua, buku itu ibaratnya lu beli waktu ekstra lu untuk hidup. Atau lu ngebeli waktu gitu. Begini, coba teman-teman gue suruh bayangin. Mungkin aja buku-buku yang nanti akan teman-teman baca, yang akan teman-teman beli, itu adalah buku yang berasal dari ratusan tahun yang lalu. Belum lagi, mungkin adalah penulisnya itu tinggal di tempatnya sangat jauh dari kita. Jadi dengan kita membaca buku, kita bisa merasakan kehidupan penulis itu, pengalaman penulis itu yang telah dituangkannya menjadi tulisan di dalam buku. Nah, belum lagi kalau kita berbicara waktu gitu, kita bisa merasakan peradaban yang jauh sebelum kita ada saat ini. Itulah hebatnya buku. Sebagai, bisa dibilang buku ini adalah sebuah sarana yang melintasi ruang dan waktu. Ya walaupun mungkin agak berlebihan. Tapi menurut gue dengan kita membaca buku, kita itu bukan hanya bisa mendapatkan ilmu yang ada sekarang, tapi kita juga bisa mendapatkan ilmu yang udah ada sejak dulu kala, sejak lama. Itulah hebatnya buku ini. Makanya itu gue saranin banget teman-teman untuk mencoba untuk membaca buku. Karena dengan kita membaca buku, kita bisa memperbanyak literasi kita bisa memperbanyak ilmu kita bisa tahu hal-hal yang nggak umum diketahui oleh publik, dan bahkan hal-hal yang sudah lama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun lamanya. Dan yang ketiga, teman-teman, ini yang paling ngena buat gua, karena ini salah satu yang paling gua jadikan paduan gua gitu. Karena buku itu adalah mentor kita. Oke, nggak semua orang itu mempunyai uang, mempunyai biaya untuk menyewa mentor atau pelatih. Nah, dengan kita ada membaca buku, seperti yang tadi gue bilang, itu ibaratnya kita membeli waktu hidup orang lain, pengalaman hidup orang lain. Nah, ketika kita mempunyai suatu masalah dan kita mengidentifikasi masalah kita dengan benar, lalu kita mencari sarana yang di dalam buku, kita akan bisa menemukan spesifiknya masalah apa yang ingin kita selesaikan gitu. Dan itu bisa menjadi mentor pribadi untuk kita. Kita bisa belajar dari sana, dari buku-buku ini, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah kita. Ya, seperti gue bilang lagi, mentor itu nggak semua orang mempunyai biaya untuk menyewa pelatih, untuk menyewa mentor. Tapi dengan buku, kita itu bisa mendapatkan seorang pelatih yang berpengalaman. Teman-teman harus coba baca buku. Ini buku-buku yang gue beli karena gue mempunyai masalah dan gue ingin menyelesaikan masalah gue. Ada mulai dari buku komunikasi, buku filosofi, buku gaya hidup, esensialisme, dan ada ini juga Atomic Habits. Gue beli ini karena dulu gue nggak mempunyai kebiasaan baik
yang gue akuisisi. Jadi gue mencoba gimana caranya gue bisa menghilangkan kebiasaan buruk gue dan menambah kebiasaan baik gue gitu. Dengan ada buku-buku ini, masalah gue terselesaikan, ilmu gue makin banyak, dan juga gue jadi mempunyai mentor pribadi, pelatih pribadi buat diri gue. Oke, jadi manfaatnya banyak banget. Gue saranin banget teman-teman kalau ingin mencoba untuk membaca buku, karena gak ada ruginya juga teman-teman. Ya, bahkan teman-teman bisa bacanya itu melalui internet, gak harus beli buku fisik. Kalau beli buku fisik ini kan ngabisin biaya. Tapi gue saranin tetap buku fisik teman-teman. Karena berbeda sense-nya. Kalau menurut gue pribadi, buku fisik itu lebih kayak memiliki kesan bahwa kita itu beneran membaca. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak mempunyai dana atau pengen nyoba-nyoba dulu, ya bisa teman-teman cari PDF-PDF-nya itu di online aja. Dan itu gratis harusnya. Oke, mungkin ini aja teman-teman yang pengen gue sampaikan pada video kali ini. Jadi kalau teman-teman merasa video ini layak untuk mendapatkan like, silahkan di like. Dan juga teman-teman ingin mendapatkan konten-konten terbaru dari gue nantinya, silahkan di subscribe. Dan juga kalau teman-teman punya perspektif yang berbeda, sudut pandang yang berbeda tentang membaca ini, bisa saling berbagi di kolom komentar. Karena dengan kita berbagi, kita akan bisa sama-sama menjadi pintar ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja. See ya.